Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syafa Mediana Dan saya Ilham Kurniawan. akan membahas tentang kebencanaan yang ada di Kalimantan. Next. Kalimantan merupakan pulau dengan ekosistem hutan tropis dan lahan gambut yang luas. Kondisi geografis dan aktivitas manusia membuat wilayah ini rawan bencana. Salah satu bencana terbesar dan paling berdampak adalah kebakaran hutan dan lahan, atau yang disebut dengan karhutlah. Karhutlah terjadi hampir setiap tahun dan berpengaruh pada kesehatan, ekonomi, serta lingkungan, baik lokal maupun lintas negara. Terdapat jenis-jenis bencana yang dominan ada di Kalimantan. Yang pertama itu ada karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan yang banyak terjadi di Kalimantan Tengah, tepatnya di Pulang Pisau dan Palangkaraya. Itu menjadi wilayah yang terutama ada pada lahan gambutnya. Nah, selanjutnya ada bencana banjir yang ada di Sintang, Kalimantan Barat, yaitu merupakan banjir besar tahun 2021 yang berlangsung hingga 3 minggu dan sangat berdampak luas. Dan yang ketiga ada longsor, yaitu ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang terjadi akibat aktivitas pertambangan dan kontur tanah yang tidak stabil. Selanjutnya ada kabut asap. Banjarmasin dan Banjarbaru di Kalimantan Selatan sering terdampak kabut asap akibat karhutlah. Dan pada 2015 dan 2019, asap pekat bahkan membuat bandara sempat ditutup karena jarak pandang rendah. Kekeringan di Kapuas, Kalimantan Barat terjadi pada musim kemarau panjang dan fenomena El Nino, menyebabkan penurunan tinggi muka air gambut serta kelangkaan air bersih. Selanjutnya yaitu angin puting beliung. Puting beliung di Balikpapan, Kalimantan Timur beberapa kali terjadi dan merusak rumah serta fasilitas umum. Nah, di sini ada peta indeks risiko bencana wilayah di Pulau Kalimantan. Di sini terlihat juga ada titik-titik di mana banyak terjadi bencana, yaitu ada di wilayah Tarakan, wilayah Balikpapan, Samarinda, terus ada di Palangkaraya, dan selanjutnya ada di Banjarmasin dan ada di Pontianak. Selanjutnya karhutlah di Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan dan lahan Pulang Pisau dan Palangkaraya terjadi hampir setiap tahun, terutama pada lahan gambut yang mengalami pengeringan akibat drainase dan perubahan tata guna lahan. Palangkaraya tercatat memiliki 33.824 hektar wilayah rawan kebakaran dan Pulang Pisau menjadi salah satu daerah pusat karhutlah parah karena gambutnya dalam dan mudah terbakar. Kebakaran di dua wilayah ini menimbulkan kabut asap, gangguan aktivitas, serta kerusakan ekosistem gambut sehingga keduanya dikategorikan sebagai hotspot karhutlah terparah di Kalimantan Tengah. Terus terdapat penyebab yang penyebab dari kebakaran hutan, yaitu ada drainase berlebihan di lahan gambut, terus ada perubahan tata guna lahan, terus ada pembukaan lahan dengan api, nantinya ada kemarau panjang dan juga pengaruh dari El Nino. Selanjutnya juga ada kesulitan deteksi dini dan degradasi lahan gambut jangka panjang. Selanjutnya, dampak dari kebakaran hutan yaitu kerusakan ekosistem gambut dan keanekaragaman hayati dan peningkatan emisi karbon yang sangat besar, gangguan sosial dan kesehatan masyarakat, dan kerugian ekonomi. Adanya bencana tersebut, kita perlu melakukan mitigasi bencana. Di sini ada 4 poin mitigasi bencana. Yang pertama, dengan melakukan pengelolaan air gambut dengan menjaga tinggi muka air tanah. Selanjutnya, dengan restorasi dan rehabilitasi gambut dengan tutup kanal dan revegetasi. Selanjutnya, peringatan dini dan patroli wilayah yang rawan, serta yang terakhir pemantauan hotspot dengan drone.
Selanjutnya, peta foto persebaran titik blokade api berfungsi untuk yang pertama, mengidentifikasi titik lokasi api secara akurat. Selanjutnya, menentukan sebaran dan luas area terbakar. Terus, mendukung penentuan prioritas pemadaman, memberikan data spasial untuk perencanaan mitigasi, mempercepat survei cepat atau rapid assessment, dan terakhir menjadi dokumen valid untuk pembuktian dan evaluasi. Secara keseluruhan, penyebab dari masing-masing jenis bencana memiliki penyebab yang berbeda-beda. Penyebab dari suatu bencana juga dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berdasarkan jenisnya, yang pertama ada karhutlah. Faktor alamnya itu sangat memperburuk dari faktor manusianya, yaitu musim kemarau dan El Nino. Dan faktor manusianya itu dominan karena dipengaruhi oleh pembakaran lahan dan juga kelalaian manusia. Terus yang selanjutnya ada bencana banjir. Yang dominan itu faktor alam, yaitu curah hujan yang tinggi, dan faktor manusia mendukung, yaitu tata ruang yang buruk. Yang selanjutnya adalah longsor, yaitu faktor alamnya hujan, dan faktor manusianya dominan, yaitu hasil tambang dan juga deforestasi. Terus selanjutnya ada kabut asap. Faktor alamnya angin yang membawa dari faktor manusia, yaitu akibat dari karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Dan selanjutnya ada kekeringan. Faktor alam dominan, yaitu faktor kemarau dan juga El Nino. Dan tidak ada faktor manusia yang berpengaruh karena kekeringan merupakan faktor dari alam. Dan yang terakhir yaitu angin puting beliung, yaitu faktor alam akibat ketidakstabilan cuaca dan iklim. Dan faktor manusianya tidak berpengaruh karena faktor alam lebih dari penyebab dari bencana tersebut. Next. Dapat disimpulkan, kebencanaan di Kalimantan merupakan hasil interaksi antara perubahan lingkungan alam dan aktivitas manusia. Banjir, karhutlah, kabut asap, longsor, kekeringan, dan angin puting beliung terjadi secara terpisah, tetapi saling terkait melalui degradasi ekosistem, deformasi, serta perubahan iklim. Dan di sini terdapat referensi yang kita gunakan untuk membuat materi ini. Dan sekian hasil materi yang kita sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.